gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, Dulu Telah, dari Himpitan. Dulu telah dari himpitan Dia bebaskan umatnya. Habis mendung Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Hai, shalom, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya nih? Ya, semoga setiap kita yang ada di rumah saat ini boleh baik-baik aja dan boleh sehat-sehat aja. Nah teman-teman, kita mau mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Aku mau ngajak setiap kita untuk mau menyanyikan lagu Bersyukurlah. Ya teman-teman, kita bersyukur buat setiap kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih boleh mengikuti persekutuan walaupun secara online. Tapi kita yakin dan percaya kasih Tuhan tetap mengalir dimanapun kita berada. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya,
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Ya teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, pada saat malam hari ini kami masih boleh bersekutu, kami masih boleh bertemu walaupun secara virtual ya Tuhan. Tuhan, kami berkati untuk ibadah ini ya Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan, dan juga Kau berkati juga untuk pembawa firman ya Tuhan. Biarlah boleh membawakan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya melalui Kau sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Nggak berasa banget ya teman-teman, tahun 2021 udah di bulan kedua. Dan baru kemarin banget kita habis ngerayain Imlek. Nah, yang namanya Imlek ini kan biasanya nih identik dengan yang namanya kumpul-kumpul sama keluarga, ngobrol-ngobrol sama keluarga, dan bahkan mungkin ada beberapa orang yang biasanya hanya ketemu 1 tahun sekali. Kayak ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri. Nah, itu kayak momen untuk bisa ketemu bareng. Nah, tapi di tahun ini rasanya ada ketakutan, karena gue sendiri kemarin itu nggak kemana-mana. Dari keluarga kayak bilang, ya udahlah kita Imleknya di rumah aja gitu. Nah, aku nggak tahu nih teman-teman yang ada di rumah sekarang yang ngerayain Imlek, apakah tetap pergi-pergi atau ngerayain Imleknya di rumah aja gitu. Nah, yang pergi-pergi pun pastinya ada rasa khawatir ketika ketemu dengan si A, ketika ketemu dengan si B. Mungkin kita berpikir kayak, wah ini sehat nggak ya dia ya. Pasti ada kepikiran seperti itu, ada ketakutan yang menghantui Imlek tahun ini. Tapi teman-teman, aku yakin dan percaya untuk hal apapun yang terjadi, selalu ada kasih Tuhan. Mau apapun kondisi Imlek pada tahun ini, aku percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Nah teman-teman, kita mau masuk ke pelayanan firman. Aku mau mengajak teman-teman untuk mau menyiapkan hati. Kita mau menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita mau mengangkat pujian ini dengan serius, dengan hati yang sungguh. Kita mau mendengarkan firman-Nya, dan kita mau melakukan firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada pembawa firman dipersilakan. Shalom teman-teman YIC yang dikasih dalam Tuhan. Ya, hari ini saya berpenampilan berbeda. Jarang-jarang kan ya kalian lihat saya dengan baju Cheongsam seperti ini. Ya teman-teman, ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang Love Your Culture. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama dengan rekan-rekan kami secara virtual melalui platform YouTube ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, kami boleh tetap bersekutu menyembah Tuhan meskipun kami semua ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berjerih lelah di dalam mempersiapkan semuanya. Kami saat ini ya Tuhan mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan silakan menolong kami, berikan kami hikmat dan kekuatan di dalam pembacaan firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. By the way, saya pakai gini ganteng juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mau buka Alkitab dari Kolose pasal yang kedua. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 23. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 16 sampai 23. Di bawah judul perikop, carilah perkara yang di atas.
Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kita hari ini mau belajar tentang tradisi atau culture dengan tema Love Your Culture. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, tepat di hari Sabtu ini bertepatan dengan satu hari setelah Hari Raya Imlek. Nah, biasanya teman-teman, masa Raya Imlek itu diadakan selama 15 hari. Nah, hari ke-15 itu disebut Cap Gomeh, teman-teman. Nah, pada saat Cap Gomeh tidak boleh lagi untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek. Makanya selama sebelum 15 hari itu boleh berkunjung ke rumah sanak famili dan keluarganya untuk bersilaturahmi, mengucapkan Selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek. Kemudian mereka akan saling bertukar hongpao dan juga mereka akan menjalin keakraban satu dengan yang lain. Nah, teman-teman, ini adalah satu hal yang indah sekali, di mana mereka bersama-sama dengan penuh kegembiraan, dengan keluarga, dengan kerabatnya. Nah, oleh sebab itu, kenapa Imlek identik dengan warna merah, atau mungkin juga warna kuning. Warna merah identik dengan kegembiraan, kebahagiaan, sukacita. Kemudian warna kuning identik dengan harta, emas, kemuliaan, kegemilangan. Nah, inilah warna-warna identik daripada perayaan Tahun Baru Imlek. Nah, teman-teman, Hari Raya Tahun Baru Imlek selalu diikuti dengan beberapa tradisi yang menyertainya. Nah, misalnya sebelum Hari Raya Tahun Baru Imlek, banyak orang Tiongkok atau juga orang-orang Indonesia yang merayakan Tahun Baru Imlek, mereka akan membersihkan rumah. Mereka akan berberes, mereka akan merapikan setiap sudut rumah, mereka akan membuang barang-barang yang tidak perlu. Nah, ini adalah satu tradisi yang baik untuk mempersiapkan diri menyambut tahun yang baru. Semuanya harus bersih. Dan juga bukan hanya rumah, teman-teman, tapi juga pakaian, baju, dan juga semuanya harus baru. Nah, saya waktu di Medan, teman-teman, ikut tradisi ini, di mana sebelum Imlek, saya ini dan juga istri saya membeli pakaian yang baru, celana baru, semuanya serba baru untuk dipakai di Hari Raya Imlek. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya menyambut kedatangan tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan pakaian yang baru, secara jasmani dan juga rohani. Teman-teman, tentang bersih-bersih, kenapa masih dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia sebelum merayakan Imlek? Karena mereka mau ketika Hari Raya Imlek datang, semuanya bersih, tidak ada kotoran, tidak ada kesialan katanya ya, membuang jauh-jauh
hal yang buruk. Nah, kalau di Tiongkok sana, di daratan Tiongkok sana, mereka bersih-bersih rumah karena sebelum merayakan Imlek itu adalah hari salju, hari musim dingin, teman-teman. Jadi banyak sekali sampah, banyak sekali benda-benda berceceran, berserakan, dan mereka harus membersihkan rumah supaya pada saat musim semi, tahun baru Imlek datang, mereka sudah bersih semuanya. Nah, teman-teman, itu secuplik tradisi sebelum merayakan Imlek. Nah, kemudian tentang angpau, mungkin kita bertanya-tanya. Ya, memang di antara kita suka menerima angpau. Tapi kenapa harus ada angpau? Pertanyaannya. Nah, teman-teman, angpau ini melambangkan satu bentuk sukacita, suatu bentuk doa dan harapan bagi orang-orang yang menerimanya. Jadi angpau ini ketika kasih ke orang harus disertai dengan doa. Dan angpau ini tidak sembarangan orang bisa terima atau tidak sembarangan orang bisa membagikannya. Ada syaratnya. Yang udah menikah tidak bisa terima angpau. Mereka selayaknya harus memberikan angpau. Dan juga orang-orang yang sudah bekerja, setidak-tidaknya mereka pun juga memberikan angpau kepada siapa? Kepada orang tua mereka. Jadi ini adalah satu bentuk penghormatan, penghargaan, sebuah doa dan harapan bagi orang-orang yang menerimanya. Jadi bukan hanya melulu tentang uang yang ada di dalam isi amplop itu, tapi ini adalah sebuah harapan semoga di tahun yang baru makin lebih baik lagi, makin sukses, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini secuplik daripada perayaan Imlek. Dan kita, sebagai orang Kristen, tidak masalah mau merayakan hari raya Imlek ini. Karena ini adalah suatu bentuk tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek ini penanggalannya menurut kalender bulan, teman-teman. Jadi rotasi bulan dihitung sedemikian rupa sampai menemukan tahun baru menurut kalender bulan. Nah, makanya kalau kita punya kalender berbahasa Inggris, di sana selalu dikatakan Happy Chinese Lunar. Nah, teman-teman, nggak apa-apa kita merayakan Imlek. Karena kita bersuka cita, bergembira, menyambut datangnya tahun yang baru. Bagi teman-teman suku Tionghoa pada umumnya, dan juga orang-orang lain yang merayakannya, kita nggak apa-apa, kita sambut datangnya tahun yang baru. Nah, inilah uniknya teman-teman ya, tinggal di Indonesia. Kita merayakan tahun baru itu bisa beberapa kali. Tahun baru Masehi, tahun baru Imlek, nanti ada juga tahun baru Muharram gitu ya. Dan juga ada tahun baru kalau di Medan saya pernah ada tuh tahun baru Diwali, kalau nggak salah. Tahun baru orang-orang daripada Hindu. Wah, banyak teman-teman tahun barunya. Nah, teman-teman, inilah keberagaman yang ada di Indonesia. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Nah, teman-teman, kita sebagai orang percaya tidak usah anti dengan tradisi itu. Kita mau sama-sama lihat, teman-teman, tentang tradisi. Apa sih tradisi itu? Apakah yang dimaksud dengan budaya atau tradisi masyarakat? Artinya adalah upacara atau ritus perayaan adat yang berkaitan dengan ritus kehidupan manusia serta falsafah hidup yang masih berkembang dan dilakukan oleh masyarakat. Jadi teman-teman, bukankah kalau kita menyadari hidup kita ini sangat dipengaruhi oleh tradisi? Mulai dari baju kita, penampilan kita, model rambut kita, cara perilaku kita berinteraksi. Bukankah itu adalah produk daripada sebuah tradisi tanpa kita sadari? Nah, teman-teman, oleh sebab itu, ketika kita membicarakan tradisi, jangan anti. Karena sadar tidak kita sadari, kita semua adalah produk daripadanya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tradisi itu ketika bersinggungan dengan iman Kristen, mari kita jadikan tradisi itu sebagai ajang untuk kita menemukan Tuhan yang benar.
Jangan memakai tradisi itu lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tetap menjadi landasan, tetap menjadi dasar buat kita. Lalu tradisi itu dibangun di atasnya, bukan malah kebalikannya, teman-teman. Kita mau landasan kita melakukan tradisi itu tetap firman Tuhan, tetap di bawah otoritas daripada Tuhan sendiri, bukan sebaliknya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam nats yang kita baca tadi, orang-orang di kota Kolose, mereka berkebalikan. Mereka menganggap tradisi itu lebih besar daripada firman Tuhan. Dan akibatnya apa, teman-teman? Akibatnya adalah mereka sangat menjunjung tinggi tradisi dan menyepelekan firman Tuhan. Nah, tradisi apa yang berkembang di jemaat Kolose pada waktu itu? Yang pertama, mereka punya tradisi Yunani. Tradisi Yunani itu mereka sangat mengagung-agungkan tentang pemikiran dan juga tentang sesuatu yang ilahi. Orang-orang Yunani mempercayai bahwa tubuh ini tidak penting, tetapi roh, sesuatu yang ilahi, itu penting, karena segala sesuatu nanti akan kembali kepadanya, kepada yang ilahi maksudnya. Sehingga pengetahuan, pemikiran, sesuatu yang bersifat roh, itu lebih penting daripada tubuh ini. Dan orang-orang Kolose sangat dipengaruhi oleh itu. Makanya orang-orang Kristen di sana, mereka melakukan dosa, kejahatan itu sudah menjadi hal yang wajar dan lumrah. Oh, tubuh ini kan rusak gitu. Nggak apa-apa dong semasa hidup tambah dirusak. Yang penting kan roh yang baik, yang penting kan pikiran yang baik, yang penting punya pengetahuan yang baik. Nggak peduli tubuh rusak, ya udah tambah rusak. Dan akibatnya mereka melakukan dosa yang luar biasa, mendukakan hati Tuhan. Nah, inilah teman-teman ketika tradisi, pemikiran, budaya dibangun lebih tinggi daripada firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, tradisi apa? Yaitu tradisi Yunani. Tradisi Yunani ini sangat mempengaruhi mereka. Nah, jemaat di kota Kolose ini ada dua golongan. Golongan orang Kristen yang lahir dari agama Yahudi, dan juga golongan kedua orang Kristen yang lahir dari kepercayaan Yunani. Nah, kemudian teman-teman, orang-orang Kristen Yahudi ini, mereka mengatakan bahwa malaikat itu lebih tinggi daripada anak Allah. Orang-orang Yahudi itu sangat menghormati, sangat takut kepada malaikat. Dan pengajaran ini sangat ditekankan oleh mereka. Akibatnya banyak orang Kristen yang mulai meragukan Tuhan, mulai meragukan Kristus. Apakah Kristus itu lebih berkuasa daripada malaikat? Selain itu, teman-teman, orang-orang Kristen Yahudi ini juga mempengaruhi jemaat yang ada di kota Kolose ini untuk mereka melakukan tradisi lebih giat. Karena apa? Tradisi, tata cara ibadah yang ketat yang mereka bisa lakukan, ini adalah suatu bentuk cara supaya mereka bisa lebih dekat kepada Tuhan dan mempertahankan keselamatan mereka. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, inilah kondisi daripada jemaat di kota Kolose. Mereka sangat terpengaruh oleh tradisi. Tradisi dibangun lebih kuat daripada pemahaman akan firman Tuhan. Sungguh sangat bahaya sekali. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana cara kita untuk menanggapi akan tradisi ini ketika disinggungkan dengan iman Kristen kita? Tradisi ini tidak melulu jelek, tidak melulu berseberangan dengan firman Tuhan. Justru tradisi ini membuat firman Tuhan ini semakin kuat dan kokoh di dalamnya. Di dalam budaya dan tradisi, manusia ini mengembangkan sisi kemanusiaannya dan mereka berkomunitas dengan sesamanya.
Nah teman-teman, bukankah hidup kekristenan kita juga demikian? Mengembangkan komunitas kita, saling bertumbuh satu sama lain, saling sehati sepikir, satu tujuan di dalam Kristus. Lalu kemudian budaya dan tradisi itu menjadi sarana bagi manusia untuk memaknai alam, sesama, dan Tuhannya. Jadi tradisi ini membuat satu jembatan, memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Teman-teman, memang iman dan budaya berbeda, namun begitu menyatu dan tidak terpisahkan. Antara iman dan budaya itu saling menghidupi satu sama lain. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tidak boleh anti budaya. Namun, di satu sisi kita juga harus kritis kepada budaya. Hati-hati di sini. Jangan sampai kita mencampur adukkan iman Kristen kita dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain, dengan tradisi-tradisi yang lain, dengan animisme yang lain. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita memandang tradisi, biasanya ada ekstrim yang terjadi. Apa itu teman-teman? Ekstrim yang pertama adalah Alkitab direndahkan, sehingga budaya itu dijunjung tinggi. Tradisi itu yang menjadi utama. Sehingga banyak orang yang akhirnya masih percaya zodiak, ramalan, rasi bintang, dan lain sebagainya. Lalu, sebaliknya, Alkitab sangat dijunjung tinggi, namun tradisi itu diabaikan sama sekali. Kemudian ada juga orang-orang yang meremehkan Alkitab maupun tradisi dan kebudayaan yang ada. Karena bagi mereka yang penting itu adalah ilmu pengetahuan dan otak yang memproduksi segala bentuk pemikiran yang baik dan positif. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita melihat bahwa firman Tuhan, Alkitab, dan tradisi kebudayaan itu sama-sama penting. Ketika kita memandang tradisi dan kebudayaan yang ada di sekitar kita, mari kita pandang setiap kebudayaan itu dari kacamata firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai teropong untuk menelaah, untuk meneliti, menyelidiki apakah tradisi kebudayaan yang ada di sekitar kita itu sungguh patut untuk diikutin atau tidak. Sehingga teman-teman, setiap kebudayaan dan tradisi itu harus dievaluasi dengan kebenaran, keadilan, dan etika moral berlandaskan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jangan anti dengan tradisi, tapi kita pakai firman Tuhan untuk meneropong, mengkritisi setiap tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus tetap menjaga eksistensi diri kita di tengah dunia, tapi tetap berpegang kepada firman Tuhan. Nah, lalu teman-teman, mungkin kita bertanya-tanya, lantas bagaimana kita bisa tetap melakukan tradisi, tapi tetap menjaga identitas status kita sebagai anak Tuhan? Saya ambil contoh ya teman-teman ya, di dalam tradisi Tionghoa, ada banyak sekali hal-hal positif yang bisa dilakukan. Salah satunya mungkin adalah tentang menghormati orang tua. Orang-orang Tionghoa itu sangat hormat sekali kepada orang tua. Bahkan sampai orang tuanya meninggal di dalam kubur pun masih tetap diberikan penghormatan. Buktinya ada hari raya Cengbeng, di mana setiap Cengbeng itu mereka akan datang ke kuburan, kasih sembayangan, kasih penghormatan, dan lain sebagainya. Dan bahkan orang-orang Tionghoa yang sangat totok, mereka tidak boleh pindah kepercayaan. Karena kalau pindah kepercayaan, nggak ada lagi yang bisa menghormati orang tua di dalam kuburannya. Nah teman-teman, terhadap tradisi ini kita perlu kritisi teman-teman. Ya, memang menghormati orang tua itu baik. Tapi, kalau orang tua maaf kata sudah meninggal, sudah nggak ada di dunia,
kita tetap menghormatinya di alam sana. Yang jadi pertanyaan, apakah orang tua, maaf kata, yang sudah meninggal itu bisa merasakan penghormatan kita? Bukankah lebih baik menghormati mereka pada saat mereka masih hidup, masih bernafas, masih bisa menikmati berkat-berkat yang kita berikan kepada mereka, masih bisa menikmati bentuk-bentuk penghormatan kepada mereka? Bukankah itu hal yang lebih baik dan lebih indah? Nah, di sini teman-teman, tradisi harus dikritisi. Menghormati orang tua baik, itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan perintah Allah. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu baik sekali, positif. Kita ikuti. Kalau tradisi sekitar kita mengajarkan untuk menghormati orang tua, oke, saya lakukan. Tapi kalau nanti mereka meninggal, saya tidak akan lagi untuk menghormati mereka, kasih makanan, sesembahan, dan lain sebagainya. Untuk apa lagi? Buat apa? Gitu. Nah, teman-teman, kita harus kritisi akan hal ini. Di dalam surat Kolose yang kita baca tadi juga dikatakan, ketika kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Nah, teman-teman, kita perlu kritis terhadap tradisi yang ada. Hal yang baik di dalam tradisi kita lakukan. Menghormati orang tua, menghargai mereka selama masih hidup, kita lakukan itu. Lalu mungkin ada tradisi yang lain yang mungkin kita bisa lakukan, boleh kita lakukan. Nah, kalau kita mulai melihat adanya penyimpangan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tegas, tidak mau lakukan itu. Tidak mau melakukan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah tradisi yang orang di luar sana lakukan, mereka lakukan itu untuk menemukan Sang Ilahi, untuk menemukan yang transenden, yang jauh di luar sana, yang penuh kuasa. Nah, sekarang kita ini anak Tuhan, orang percaya, murid Kristus, sudah menemukan Tuhan yang benar, sudah menemukan jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus. Bukankah kita sudah menemukan Sang Ilahi, sudah menemukan Tuhan? Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa kita masih mau melakukan tradisi-tradisi untuk mencoba menemukan Sang Ilahi yang lain? Bukankah bersama dengan Kristus itu sudah lebih dari cukup? Kita lakukan tradisi boleh, tapi dengan pemaknaan yang baru. Kita lakukan tradisi oke, tapi tetap ingat untuk dikritisi. Hal yang menyimpang tidak kita lakukan. Nah, teman-teman, masih banyak tradisi yang mungkin ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan teman-teman terhadap tradisi. Apalagi teman-teman yang mungkin bergumul tentang pernikahan. Wah, itu tambah ribet lagi. Banyak kasus-kasus keluarga satu, keluarga dua ribut karena nggak mau melakukan tradisi yang ada di dalam pernikahan. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita harus punya prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita boleh memilah-milah tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tolak. Yang masih dapat diterima, kita mau ambil. Nah, teman-teman, hal ini perlu hikmat daripada Tuhan. Kita boleh mencintai tradisi, tapi tetap ingat untuk bersandar kepada Tuhan. Memakai hikmat dari Tuhan
untuk dapat membedakan mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang menyimpang dari firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi setiap kita yang merayakannya, dan selamat untuk menghidupi tradisi di dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya kita mau hidupi sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh memakai hikmat dari Tuhan untuk dapat menentukan tradisi mana yang harus kami lakukan dan tradisi mana yang tidak harus kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh pakai hikmat dari Tuhan untuk dapat mengkritisi setiap tradisi yang ada di sekitar kami. Tradisi-tradisi yang menyimpang dari firman Tuhan, biarlah kami boleh mengabaikannya, melupakannya. Tradisi yang masih sesuai firman Tuhan, biarlah kami boleh memaknainya dengan baru. Jangan sampai ya Tuhan kami mencampur adukan tradisi kepercayaan yang lain dengan firman Tuhan, karena hal itu sangat berbahaya sekali. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami, memberikan kami hikmat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga ya Tuhan untuk persekutuan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan lagi kepada pemimpin pujian kita. Silakan. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan. Nah, teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Teman-teman boleh scan barcode yang tertera di layar saat ini. Dan silakan masukkan berita Pemuda 13 Februari 2021. Pemuda 13 Februari 2021. Oke, teman-teman udah? Ya, kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ini ya Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati untuk setiap tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung persekutuan pemuda pada malam hari ini. Dan teman-teman, aku mau ngajak kita menyanyikan lagu Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Kiranya setiap kita boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk jemaatnya. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penuh.
teguh, pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau Oke, baik. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kiranya kami ya Tuhan boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Boleh memakai hikmat dari Tuhan untuk dapat menentukan tradisi mana yang sesuai dengan firman Tuhan atau yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan, mau berdoa menyerahkan kehidupan kami masing-masing, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami boleh tetap survive di tengah-tengah pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus beserta dengan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji, hormat, dan syukur ku naikkan bagi-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi-Mu. Segala puji, hormat, serta syukur ku naikkan bagi-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi-Mu. Teman-teman boleh bersatu teduh. Persekutuan pemuda kita malam ini sudah selesai, dan selamat malam minggu. Dulu telah dari himpitan, Dia bebaskan umatnya. Habis mendung, Dia berikan sinar mentari yang